Memangnya nggak bisa ya Roh Kudus menggerakkan sesuatu? Jawaban saya tentu bisa, saudara. Tapi ya, jawabannya bukan hanya bisa, bukannya sampai situ. Jawaban itu mengandung juga pertanyaan, yaitu untuk apa? Untuk apa Roh Kudus menggerakkan sesuatu yang dalam hal ini membuat orang terjatuh? Itu untuk apa? Apa manfaat, apa hikmat, apa lebihnya, apa bagusnya bagi Roh Kudus membuat seseorang terjatuh ke tanah? Di dalam Alkitab memang pernah Roh Kudus memenuhi seseorang sampai membuat orang itu rebah ke tanah. Itu kasusnya adalah kasus Raja Saul. Tapi saudara, pahamilah bahwa kasus Raja Saul itu adalah kasus di mana ia hendak pergi kepada Daud untuk dia tangkap dan dia bunuh. Jadi tujuan Roh Kudus untuk memenuhi dia dan merebahkan dia ke tanah adalah untuk mencegah niat jahat dia. Nah, orang-orang yang rebah tadi, apakah mereka ini juga adalah orang-orang yang datang ke ibadah dengan tujuan jahat sampai-sampai Roh Kudus harus membuat mereka rebah seperti itu? Nah, kalau bukan tujuan jahat, lantas untuk apa Roh Kudus bikin mereka jatuh? Coba kita pikirkan untuk apa? Apa hikmatnya? Coba yang dari karismatik ekstrim jelaskan di kolom komentar. Kalian yang paling setuju dengan hal seperti itu kan? Apa maksud tujuan manfaat dari jatuh seperti itu? Mau bilang bikin hidup lebih suci? Ya enggak juga. Saya kenal seseorang yang hidupnya sampai salto-salto dia guys, tapi hidupnya enggak suci, sama aja berarti kan? Enggak ada gunanya. Satu-satunya guna dari pertunjukan semacam itu adalah ya mau mengangkat, memperlihatkan pendeta ini bahwa dia adalah orang yang hebat, yang kalau ditonton oleh orang-orang awam ya memang. Shalom, saudara-saudara dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Gowasa di channel kita TV Pahlawan Iman. Hari ini kita membahas tentang pembahasan daripada saudara kita Patrice Smith, di mana dia menonton satu acara ibadah yang dilaksanakan oleh seorang hamba Tuhan, dan dalam ibadah itu banyak orang-orang yang hadir rebah di hadirat Tuhan, atau mereka jatuh, atau mereka tergeletak. Maka dalam pernyataan saudara kita Patrice Smith ini yang mengatakan itu adalah satu praktek perdukunan atau satu tipu-tipu yang boleh dikatakan itu adalah rohani, padahal tidak. Dan hari ini saya memperjelas dan mengutip ayat firman Tuhan bahwasanya ada acara-acara yang dilaksanakan di rumah Tuhan juga, mereka bisa saja mereka gak sanggup berdiri, bisa mereka jadi terduduk atau berbaring disebabkan karena kehadiran Tuhan dalam acara-acara tersebut. Bukan hanya semata-mata karena mereka orang yang melakukan kejahatan, tetapi itu menunjukkan kehadiran Tuhan dalam satu ibadah, di mana Tuhan melaksanakan kehendaknya dalam setiap hati orang. Dan dalam firman Tuhan dikatakan dalam satu Raja-Raja pasal ke-8, ini perlu dicatat oleh saudara kita Patrice Smith. Dengar baik-baik ini firman Tuhan ini. Dalam satu Raja-Raja pasal ke-8 ayat ke-10 dikatakan, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Di situ dikatakan datanglah awan. Awan itu lambang daripada Roh Kudus atau lambang kehadiran Tuhan. Dalam ayat 11, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Jadi kita melihat bahwasanya pada saat itu ketika Tuhan hadir, maka orang-orang yang hadir dalam ibadah itu mereka gak sanggup melihat kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam ibadah itu. Jadi apa yang dituduhkan oleh saudara kita Smith terhadap hamba Tuhan yang mengatakan itu tidak benar, maka Alkitab memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya ada orang-orang juga gak sanggup berdiri di hadapan Tuhan ketika Tuhan hadir. Dan yang hadir di sini bukan orang biasa, adalah imam-imam yang boleh dikatakan orang yang sudah dikuduskan, yang sudah dilayakkan untuk memimpin ibadah pada saat itu. Jadi kalau ada perkataan daripada Pak Smith mengatakan bahwasanya orang yang rebah itu adalah orang yang melakukan kejahatan, ya memang ada, kita melihat seperti Saul yang dijelaskannya tadi. Tetapi bukan hanya dengan orang melakukan kejahatan lalu mereka rebah, tetapi itu adalah membuktikan Tuhan ada di situ. Disitulah
kita melihat bahwasanya Tuhan, di mana Tuhan hadir, di situ pasti ada pembebasan bagi setiap orang yang ingin, yang ingin melakukan satu kerinduannya untuk datang berdoa kepada Tuhan. Dan kita melihat tujuan daripada rebah itu. Saya mencatat di sini ada 3 hal di mana mereka bisa rebah. Yang pertama, menunjukkan kehadiran Tuhan dalam ibadah itu. Menunjukkan Tuhan ada di tempat itu, sehingga ada kuasa yang bekerja di situ. Yang kedua, hidup orang percaya lebih yakin akan kuasa Tuhan. Ketika mereka dijamah oleh Tuhan, mereka tahu dan menyadari hidup mereka adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, hidup orang percaya ada keubahan hidup. Ya, contoh kita melihat yaitu Petrus yang tadinya dia belum penuh Roh Kudus, belum dijamah oleh Roh Kudus, dia penakut, tidak berani. Ketika perempuan-perempuan dayang-dayang itu bertanya, "Kamu adalah bersama-sama dengan Yesus?" Dia berkata, "Aku tidak kenal apa yang kamu sebutkan itu." Inilah artinya kalau dia belum dijamah oleh Roh Kudus. Nah, ketika Petrus dijamah oleh Roh Kudus, maka dia sangat berani. Maka dia berani berhadapan dengan mahkamah agama. Jadi kita melihat pada hari ini bahwasannya orang-orang yang rebah itu adalah orang yang dijamah Tuhan untuk mengubahkan kehidupan mereka. Supaya mereka mengenal kebenaran Tuhan, mengenal Tuhan ada bersama dengan mereka. Bukan semata-mata mereka orang yang berbuat jahat. Kita melihat tadi imam-imam tadi juga mereka gak sanggup berdiri. Bukan karena mereka melakukan kejahatan. Tetapi mereka menyadari bahwasannya kalau kita ada di hadirat Tuhan, memang kita tidak sanggup untuk berdiri di hadapan Tuhan. Karena kita ini adalah debu adanya. Dan kita harus menghadirkan Tuhan dalam hidup kita sehingga kita ini bisa mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Dalam firman Tuhan yang lain juga dikatakan, saya bacakan kepada kita di dalam kitab Tawarikh pasal yang kelima, ayat 13 dan 14 dikatakan, "Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan." Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Jadi awan Tuhan adalah gambaran daripada Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus hadir, maka pastilah kita melihat ada keubahan hidup daripada setiap orang yang hadir dalam ibadah itu. Jadi pada hari ini saya percaya sekali bahwasanya apa yang diperkatakan firman Tuhan, itulah yang kita percayai. Bukan apa yang merupakan pendapat atau tafsiran daripada saudara kita Smith ini. Apa yang diperkatakan ini adalah satu kesalahan benar yang menyesatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan tentang Roh Kudus. Maka untuk itu saya sampaikan melalui video ini, mohon kepada saudara kita Smith supaya berhenti untuk menyesatkan orang-orang percaya. Puji Tuhan, demikianlah dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa di video berikutnya.